Jasad seorang wanita ditemukan dalam kondisi gigi yang rusak berat karena mau dicabut secara paksa. Lebih parahnya, ditemukan juga luka-luka lain di tubuh korban. Kebenaran kasus ini terungkap setelah ditemukan sebuah tang yang ternyata dipakai untuk mencabut gigi sang wanita. Penyelidikan mengungkapkan fakta kalau wanita tersebut mengalami kekerasan yang benar-benar parah. Bahkan wajahnya sampai nggak bisa dikenali karena sudah rusak. Kali ini saya akan membahas secara lengkap kasus yang menurut saya sangat mengerikan. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Pihak berwenang mendapat laporan kalau ada jasad seorang perempuan yang ditemukan di sebuah apartemen mewah dalam kondisi sangat mengenaskan. Kita sebut saja nama perempuan ini Nana. Nana diketahui adalah seorang pekerja rumah tangga yang tinggal bersama majikannya di sebuah apartemen. Dan jasad Nana ditemukan pertama kali oleh majikan laki-lakinya. Nana bekerja di apartemen sepasang suami istri, kita sebut saja nama mereka Bobby dan Vina. Bobby mengaku dia pertama kali menemukan jasadnya Nana di kamar mandi. Dan melihat kondisinya, saking syoknya Bobby, dia langsung kabur ke rumah saudara perempuannya yang gak jauh dari apartemennya. Di sana, Bobby bilang asisten rumah tangga saya sudah tidak bernyawa. Saya nggak tahu harus bagaimana. Saat itu saudara perempuannya Bobby menenangkan Bobby, kemudian langsung mengajak saudaranya ini ke kantor pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang pun langsung mendatangi lokasi tempat jasad Nana ditemukan. Ketika pihak yang berwenang datang, jasad Nana tergeletak di lantai ruang tengah. Posisinya terlentang, matanya terbuka, tubuhnya sudah dingin, dan kulitnya menunjukkan tanda-tanda memar dan luka di berbagai bagian tubuhnya. Pihak yang berwenang sangat curiga, apalagi melihat perlukaan di tubuhnya Nana. Polanya kelihatan sangat ganjil dan mengarah ke tindak pidana. Karena saat di TKP diperiksa ada banyak banget memar di bagian wajah. Ada juga perlukaan parah di bagian bibir dan kelihatan beberapa giginya Nana itu rusaknya sangat parah. Ditambah lagi waktu ditemukan jasadnya Nana sudah dalam kondisi mulai membusuk. Diperkirakan korban ini sudah kehilangan nyawanya 2-3 hari sebelum ditemukan. Waktu diperiksa lokasi kamar mandi sangat kotor. Ada banyak ceceran-ceceran tubuh dan juga kapas yang ada bercak cairan tubuh manusia. Pihak yang berwenang kemudian minta keterangan ke Bobby dan Vina. Kenapa kok Nana bisa dalam kondisi seperti ini? Awalnya nih, pasangan suami istri tersebut menjawab pertanyaan pihak yang berwenang dengan sangat tenang. Seakan-akan mereka benar-benar gak bersalah. Bobby sama Vina mengatakan kalau mereka beberapa hari lalu pergi liburan bersama anak-anak mereka. Mereka menitipkan apartemen pada Nana. Ketika Bobby, Vina beserta anak-anaknya pulang dari liburan, tiba-tiba aja mereka melihat Nana sudah tergeletak di kamar mandi dalam keadaan tidak bernyawa. Ketika Bobby, Vina dan anak-anaknya pulang dari liburan, mereka sempat curiga karena mereka panggil-panggil Nana kok gak ada jawaban. Bobby kemudian pergi ke kamar mandi dan di sanalah dia menemukan jasad Nana dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Makanya saat itu Bobby langsung pergi ke rumah saudaranya dan mereka melapor ke pihak yang berwenang. Karena saat itu sekeluarga sangat panik, sangat ketakutan. Bobby bilang dia nggak mau menimbulkan trauma ke Vina apalagi ke anak-anaknya. Dan Vina saat itu bilang bahwa Nana itu bisa aja terjatuh di kamar mandi dan gak ketahuan sampai mereka semua pulang. Pihak yang berwenang kemudian mengirim jasadnya Nana ke bagian forensik. Dan disinilah teman-teman kebenaran mulai terungkap. Dokter forensik bercerita bagaimana dia memeriksa jasadnya Nana. Dokter forensik bilang begini, waktu itu saya periksa jaringan lunaknya. Di bagian bibir dan rongga mulut saya menemukan ada total 8 luka yang berbeda. Dan luka ini bukan luka biasa, bukan karena terjatuh atau terbentur.
Polanya menunjukkan luka serangan berulang, terarah, dan sangat brutal. Tapi teman-teman, temuan yang paling mengerikan adalah di bagian rongga mulut Nana, tepatnya di bagian giginya. Total ada 6 gigi depan yang patah, tapi 2 gigi seri depan atas kiri mengalami kerusakan yang sangat parah. Patahan yang manjang dari bagian atas gigi sampai ke leher dekat akar gigi. Bahkan nih, tulang gusi tempat gigi bertumpu itu patah dan gusinya sampai robek. Kata dokter yang meriksa, ini menandakan ada seseorang yang mencoba mencabut giginya secara paksa menggunakan alat keras dan tanpa bius sama sekali. Ada banyak banget luka terbuka di tubuhnya korban. Semua luka masih dibiarkan terbuka, menunjukkan gak adanya perawatan sama sekali. Dan luka di tubuh korban menunjukkan ini semua terjadi pada saat korban masih dalam keadaan hidup. Dan umurnya beda-beda, menunjukkan ada kekerasan terjadi berulang dalam jangka waktu yang lama. Dokter mengatakan, korban pasti merasakan sakit yang luar biasa. Ini adalah bentuk penyiksaan yang paling ekstrim, sama sekali tidak berperi kemanusiaan. Kekerasan yang korban terima itu bisa dikatakan sangat sistematis teman-teman. Dan jelas banget tujuannya adalah untuk menyiksa pelan-pelan. Mendengar fakta tersebut, pihak yang berwenang pun sadar ini ada yang gak beres. Jelas lukanya gak sesuai dengan pernyataan Bobby dan Vina. Pihak yang berwenang datang kembali ke apartemen Bobby dan Vina untuk melakukan penyisiran sekaligus pemeriksaan lebih lanjut. Bener aja, di apartemen itu pihak yang berwenang menemukan ada sesuatu yang janggal. Tepatnya di sebuah lemari yang ada di kamar mandi. Mereka menemukan ada sebuah tang logam yang katanya milik Bobby. Dan ketika diperiksa lebih lanjut, tang itu menyimpan jejak cairan tubuh dan juga serpihan jaringan lunak. Ketika dicek oleh pihak forensik, ternyata jejak cairan tubuh dan jaringan lunak tersebut cocok dengan DNA-nya Nana. Kemungkinan besar tang inilah yang dipakai untuk mencabut paksa giginya Nana. Gak menunggu lebih lama lagi, pihak yang berwenang memanggil Bobby dan Vina ke kantor mereka. Awalnya seperti yang dulu, Bobby sama Vina tetap bersikeras pada pernyataan mereka. Kalau mereka sama sekali gak tahu kenapa Nana bisa kehilangan nyawanya. Tapi setelah melalui proses interogasi didesak oleh pihak yang berwenang, tunjukkan juga beberapa bukti forensik. Disitulah Bobby dan Vina baru mengaku kalau mereka memang sudah melakukan kekerasan pada Nana. Bahkan Bobby bilang, saya pernah lihat Vina menghantam Nana dengan alat pembersih rumah yang terbuat dari besi. Sementara Vina masih terus menyangkal keterangan dari suaminya. Dia bersikeras mengatakan Nana itu jatuh, pingsan dan terluka parah lalu nggak ketolong. Itulah sebabnya Nana kehilangan nyawanya. Tapi saat itu pihak yang berwenang juga menyita ponsel milik Bobby dan Vina. Di sanalah mereka menemukan sejumlah video yang sangat mengerikan. Ada beberapa video berisi bagaimana Bobby dan Vina melakukan kekerasan yang sangat parah pada Nana. Dan semua itu direkam. Ada juga rekaman suaranya Nana yang memohon ampun menangis pada Vina di sela-sela teriakan kesakitannya. Intinya teman-teman, video-video itu sangat mengerikan dan Nana benar-benar enggak diperlakukan sebagai manusia. Pihak yang berwenang sampai nggak habis pikir, kok bisa sih pasangan suami istri ini melakukan hal sekejam ini? Padahal nih, Vina tuh bukan orang sembarangan teman-teman. Bisa dikatakan Vina ini adalah orang yang cukup terkenal. Vina pernah mengikuti sebuah reality show memasak yang sangat terkenal. Dan gak tanggung-tanggung Vina bahkan bisa sampai ke babak final dari acara tersebut. Walaupun saat itu dia gak juara, dia hanya mendapatkan juara keempat. Dan selama mengikuti acara tersebut, orang mengenal Vina sebagai sosok yang sangat baik hati dan juga sangat-sangat lembut. Vina ramah senyum juga sering bantu para peserta lain yang kesulitan. Dari segi karir dan juga pendidikan, Vina juga gak kalah hebatnya. Vina ini adalah lulusan jurusan geologi. Buat teman-teman yang belum tahu, geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi, termasuk struktur, komposisi, proses-proses yang terjadi dalamnya, dan juga sejarah pembentukan bumi.
Tujuan utamanya memahami bagaimana bumi terbentuk dan berubah seiring waktu, juga bagaimana prosesnya mempengaruhi lingkungan dan kehidupan manusia sekarang. Dan Vina ini bisa dibilang cukup ahli dalam bidang ilmunya ini. Bahkan Vina pernah bekerja di salah satu perusahaan gas dan minyak yang juga cukup besar. Seterkenal itu dan sehebat itulah pencapaiannya Vina. Semua orang mengenal Vina gak cuma cantik tapi berprestasi dan punya keluarga yang sangat hebat. Makanya saat dia diketahui sebagai salah satu pelaku kekerasan, awalnya banyak orang yang gak habis pikir. Mereka gak percaya, masa sih Vina yang itu tega melakukan tindakan sekejam ini? Vina yang begitu cantik, lembut, berprestasi, cerdas. Masa sih? Apalagi latar belakang Bobby, suaminya Vina, juga gak kalah hebat. Bobby dikenal sebagai seorang pengusaha sukses dalam bidang konstruksi. Lain hal dengan Vina, Bobby terkesan untuk orangnya lebih tertutup. Bobby nggak dikenal banyak orang dan seringkali terlalu fokus untuk mengembangkan usahanya. Makanya, waktu mereka menikah, Bobby dan Vina disebut sebagai pasangan sempurna. Pokoknya couple goals. Karena Bobby sama Vina ini saling melengkapi satu sama lain. Vina yang buat Bobby lebih terbuka pada banyak orang, sedangkan Bobby jadi tempat pulangnya Vina jika Vina merasa lelah. Dari pernikahan mereka, Bobby sama Vina dikaruniai 3 orang anak, di mana keduanya adalah anak kembar. Sekilas selalu tampaknya keluarga mereka itu keluarga yang sangat bahagia, sangat sempurna, penuh kasih sayang. Dan mereka juga sering nih membagikan momen bahagia keluarga mereka di akun media sosial. Gak ada yang nyangka, di balik foto-foto penuh senyum dan estetik itu ada kekerasan mengerikan yang terjadi dalam rumah mereka. Asisten rumah tangga mereka, Nana, disiksa dengan cara yang sangat-sangat gak manusiawi. Nana mulai bekerja dengan keluarga Bobby dan Vina ketika pasangan itu mempunyai anak. Karena Bobby sama Vina cukup sibuk, makanya mereka menyewa seorang asisten rumah tangga untuk mengurus anak-anak mereka. Setelah berapa lama mencari, seleksi sana-sini, akhirnya mereka bertemu dengan Nana. Nana sebenarnya adalah pegawai yang cukup rajin dan juga sangat banyak inisiatifnya. Tanpa disuruh, Nana selalu siap sedia melayani keluarga Bobby dan Vina. Terus kenapa Bobby sama Vina tega melakukan kekerasan pada Nana? Menurut pengakuan Vina, Vina itu mengalami sebuah gangguan mental. Gangguan tersebut disebabkan oleh kesibukannya sebagai ibu rumah tangga sekaligus wanita karir. Jadi setelah keluar dari acara TV yang dia ikuti, Vina langsung balik lagi ke pekerjaan lamanya, yaitu di perusahaan pengelola gas dan juga minyak. Saat itu karirnya terus berkembang dengan sangat pesat. Udah pasti seiring berkembangnya karir, pasti tekanannya juga nggak kalah besar. Tekanan tersebut membuat Vina sangat stres. Tambah lagi, dia harus menghadapi anak-anaknya di rumah, yang mana ditemukan fakta kalau anak kembarnya itu berkebutuhan khusus. Otomatis anak kembarnya Vina harus diberi perhatian yang lebih. Vina pun gak bisa bagi waktu antara pekerjaan dan juga anak-anaknya. Dan Vina mengaku ini sedikit banyak berdampak pada kesehatan mentalnya. Dia jadi sering stres dan Vina butuh sesuatu untuk meluapkan stresnya yang sudah menumpuk begitu banyak. Masalahnya Vina menemukan itu dalam dirinya Nana. Vina melampiaskan stresnya dengan sering marahi Nana untuk supaya dia merasa lebih lega. Vina bilang nih, dia sudah pernah berobat ke ahli kejiwaan, tapi dia menganggap terapi tersebut gak membantu sama sekali. Gara-gara inilah dia melakukan kekerasan pada Nana untuk melampiaskan stresnya. Awalnya Vina hanya sekedar memarahi Nana karena ada pekerjaan yang kurang rapih. Tapi semakin lama kekerasannya semakin meningkat. Vina bisa aja marah besar kalau Nana melakukan kesalahan yang sebenarnya kesalahan kecil, kesalahan sepele. Tapi ada yang aneh nih teman-teman. Ketika Nana nggak melakukan kesalahan apapun, Vina tetap marah-marah. Seakan-akan Vina tuh mencari-cari kesalahannya Nana sekedar untuk bisa dimarahi. Dan lama-kelamaan kemarahan tersebut dibarengi dengan tindak kekerasan fisik. Berdasarkan bukti-bukti video dan juga foto yang sudah dikumpulkan oleh pihak yang berwenang, kekerasan diterima oleh Nana sangat-sangat parah. Beberapa video menunjukkan kalau Nana sering kali menerima kekerasan sambil disuruh berlutut. Nana nggak boleh melawan sama sekali.
Nana berlutut minta maaf sambil menangis. Tapi Vina terus-terusan nyakitin Nana. Kadang dia hantam wajahnya, kadang ditampar, kadang dipukul, dan gak jarang juga sampai ditendang. Sementara beberapa video lainnya menunjukkan kalau Nana dalam kondisi sangat-sangat gak berdaya. Wajahnya sudah bengkak, keluar cairan tubuh warna merah. Di saat itu Vina tetap terus-menerus menghantam wajahnya Nana tanpa belas kasihan. Bahkan nih, gak segan-segan Vina juga berteriak marah pada Nana yang sudah gak berdaya. Semua itu direkam oleh Vina untuk kepuasan pribadinya. Masalahnya, Nana ini mendapatkan kekerasan bukan cuma dari Vina, tapi juga dari Bobby, suaminya Vina. Seperti Vina, Bobby juga gak bisa mengendalikan stresnya akibat kesibukannya mengelola perusahaannya. Alhasil, Bobby juga melakukan kekerasan pada Nana untuk melampiaskan stresnya. Sama seperti Vina, sang istri, Bobby juga menghantam, menendang, dan menampar Nana. Bayangkan loh, Bobby itu kan laki-laki. Energinya sudah pasti lebih besar. Dan Bobby sama sekali gak menyesal. Bobby juga merekam semua perbuatannya. Seakan-akan penderitaan Nana adalah hiburan pribadi bagi Vina dan juga Bobby. Dan yang lebih mengerikan lagi, sebelum meninggal Nana mendapatkan kekerasan yang paling menyakitkan, yaitu giginya dicabut satu persatu secara paksa dengan sebuah tang. Mencabut gigi secara paksa, apalagi tanpa bantuan tenaga medis yang ahli, itu sangat bahaya teman-teman. Salah satu resikonya adalah kebocoran cairan tubuh yang sulit dihentikan. Selain itu, bekas cabutan juga bisa jadi tempat masuknya kuman dan menyebabkan infeksi yang serius. Bukan cuma di mulut, tapi juga bisa menyebar ke bagian tubuh lain seperti leher, dada, bahkan sampai ke jantung. Mencabut gigi tanpa alat dan teknik yang tepat juga bisa merusak bagian gusi, tulang rahang, atau saraf di sekitar gigi. Bisa menyebabkan kebas di bagian bibir atau pipi. Kadang-kadang akar gigi juga bisa patah dan tertinggal dalam gusi, sehingga harus dilakukan operasi. Salah satu masalah yang paling sering terjadi adalah dry socket, yaitu rasa sakit luar biasa beberapa hari setelah gigi dicabut. Karena lubang bekas cabutan gak sembuh dengan benar. Tapi yang pasti teman-teman, Nana mengalami kesakitan yang luar biasa hebat ketika giginya dirusak menggunakan tang. Vina dan Bobby pun mengakui semua perbuatan mereka. Di hari naas itu mereka menghantam tubuh Nana berkali-kali. Wajahnya sampai bengkak karena terus-menerus dihantam oleh Vina dan juga Bobby. Saat itu Nana terbaring lemah di lantai, sudah gak berdaya. Tapi tiba-tiba aja bukannya kasihan, Bobby malah mengambil sebuah tang. Sementara Vina memegangi kepalanya Nana. Kemudian Bobby mencabut beberapa gigi dari mulut Nana secara paksa dengan tang tersebut. Bayangin deh, dalam keadaan lemas saat itu Nana sempat teriak-teriak kesakitan, tapi dia sama sekali nggak bisa melawan. Diperkirakan setelah itu tubuh Nana mengalami reaksi syok, dan Nana pun nggak sadarkan diri sampai akhirnya kehilangan nyawanya. Nana dibiarkan tergeletak begitu aja di lantai sampai dia menghembuskan napas terakhirnya. Selain minta keterangan pada kedua tersangka, pihak yang berwenang juga memeriksa barang-barang pribadi korban atau Nana. Di sanalah mereka menemukan fakta-fakta yang lain. Nana ternyata gak diperbolehkan berkomunikasi dengan siapapun. Karena Nana itu gak diperbolehkan megang handphone sama sekali. Jadi gak ada yang tahu bagaimana kabarnya selama dia bekerja di keluarga Bobby dan Vina. Suami Nana bilang, dia merasa curiga saat dia hilang kontak dengan istrinya. Keluarga besar Nana juga mengatakan biasanya Nana itu rutin memberi kabar. Dan gak cuman itu, gaji Nana gak pernah dibayar. Nana gak diperbolehkan pulang ketemu keluarganya. Dan seringkali Nana gak diberikan makanan sama sekali. Dari hasil penyelidikan, pihak yang berwenang tahu kalau kekerasan diterima pada Nana bukan karena emosi sesaat, tapi karena kekejaman yang disengaja dilakukan secara terus-menerus. Setelah Vina dan Bobby diringkus, pihak yang berwenang akhirnya memulangkan jasad Nana ke keluarganya. Ketika jasadnya diperlihatkan pada keluarga termasuk suaminya, sampai sama sekali gak ada yang bisa mengenali wajahnya Nana. Saking parahnya kerusakannya. Yang bisa dikenali hanya satu hal, yaitu gelang yang dipakai di pergelangan tangannya Nana. Gelang itu gelang sederhana,
terbuat dari karet selalu dipakai Nana sehari-hari. Itulah satu-satu yang tersisa dari Nana. Setelah seluruh bukti dikumpulkan, kasus ini pun dibawa ke ranah hukum. Proses kasus ini berlangsung cukup panjang, yaitu lebih dari 3 tahun dan belasan saksi dipanggil ke ruang sidang. Beberapa saksi yang dihadirkan antara lain dokter forensik yang memeriksa jasadnya Nana, ahli forensik gigi, penyidik yang berwenang, dan bahkan tetangga juga kenalannya pelaku. Seluruh saksi menyampaikan kesaksian yang hampir sama, bahwa Nana kehilangan nyawanya karena menerima kekejaman dari majikannya. Itu semua berlangsung gak cuma 1-2 hari. Berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan Nana menerima kekejaman seperti itu. Nana dianiaya, dihina, dan akhirnya dibiarkan kehilangan nyawanya. Jaksa pun beberkan bukti-bukti utama. Rekaman video kekerasan ditemukan di ponsel Vina dan juga Bobby. Foto luka-luka korban atau Nana. Alat yang digunakan untuk melukai Nana seperti tang yang masih menyimpan DNA-nya Nana. Dan juga hasil otopsi forensik. Saat persidangan berlangsung, hubungan rumah tangga Vina dan Bobby pun retak. Tapi bukan tanpa alasan teman-teman. Saat proses hukum berlangsung, mereka ini malah saling tuduh dan menyalahkan. Vina bilang kalau Bobby lah yang awalnya menyuruhnya untuk menyakiti Nana. Tapi Bobby berkata sebaliknya, kalau Vina lah yang awalnya melakukan kekerasan kejam pada Nana. Seakan-akan keduanya gak ada yang mau jadi tersangka utama di kasus ini. Kedua jadi sering bertengkar dan hubungan mereka pun renggang. Dan puncaknya, Vina dan Bobby pun bercerai secara resmi. Pada saat itu proses hukum mereka belum selesai. Tapi perceraian itu tidak menghapus tanggung jawab hukum. Karena dari awal mereka tinggal di rumah yang sama dan mereka sama-sama menyakiti korban. Bobby dan Vina nggak bisa mengubah kenyataan bahwa mereka berdua adalah pelaku tindak pidana penghilangan nyawa. Di akhir proses hukum, Bobby dan Vina pun divonis dengan hukuman yang paling maksimal yang bisa mereka dapatkan. Ketika mendengar vonisnya, Vina pun menangis. Dia terus-menerus mohon ampun, dia minta supaya hukumannya diringankan. Vina berdalih dirinya masih harus mengurus anak-anaknya dan juga dirinya dikuasai oleh kondisi mentalnya yang gak stabil. Tapi hakim tetap gak mengubah keputusannya. Vina tetap harus menjalani hukuman paling maksimal yang dia dapat. Sementara Bobby, dia gak melakukan pembelaan sama sekali. Bobby hanya diam, dia pasrah menerima keputusan dari sang hakim. Hari itu juga mereka langsung dibawa ke Bui untuk mulai menjalani hukuman. Kasus ini menjadi heboh saking mengerikannya kekerasan yang didapatkan oleh korban. Bahkan, kasus ini menjadi bahan diskusi publik tentang perlakuan terhadap asisten rumah tangga. Di balik semua itu ada satu hal yang pasti, bahwa kekerasan bukan jalan dari masalah yang kita alami. Seperti dalam kasus ini, di mana kekerasan dianggap oleh Vina sama Bobby sebagai semacam jalan keluar dari stres yang mereka alami. Tapi udah jelas hal ini gak wajar dan sangat tidak manusiawi. Doa saya untuk Nana, semoga gak ada lagi kejadian seperti ini. Teman-teman, kekerasan gak selalu datang dari orang yang kelihatan kasar. Kadang-kadang justru datang dari mereka yang tampak paling ramah. Dan ketika kekuasaan dipakai untuk menyakiti yang lebih lemah, itu bukan sekedar kesalahan. Itu adalah pengkhianatan terhadap kemanusiaan itu sendiri. Siapapun yang tinggal bersama kita, apapun statusnya, tetaplah manusia. Mereka punya hak untuk diperlakukan secara layak. Jangan pernah jadikan stres atau tekanan hidup sebagai alasan untuk menyakiti orang lain. Karena rasa sakit yang dibiarkan lama-lama berubah jadi kebiasaan. Dan kebiasaan bisa berubah jadi kejahatan. Hanya karena seseorang merasa gak punya suara, bukan berarti kita boleh bertindak semena-mena. Mulailah dari hal kecil ya teman-teman. Perlakukan semua orang dengan hormat. Karena semua orang pantas untuk dihormati sebagai manusia.